Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibi, mahasiswa Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang dari Fakultas Tarbiyah Prodi PAI 2A. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan media dan klasifikasi menurut ahli. Jadi bagaimana sih perkembangannya sebuah media dari masa ke masa itu? Perkembangan media dari masa ke masa telah mengalami transformasi yang signifikan, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kemajuan teknologi, perubahan sosial, politik, dan budaya. Berikut adalah gambaran-gambaran perkembangan media dari masa ke masa. Yang pertama ada masa prasejarah. Komunikasi pada masa ini terbatas pada komunikasi lisan dan gambar-gambar yang diukir di dinding maupun di batu. Manusia prasejarah menggunakan simbol-simbol dan gambar unik untuk berkomunikasi. 2. Masa Gutenberg, abad pertengahan awal. Revolusi Gutenberg dengan penciptaan mesin cetak mengubah cara informasi disebarkan. Terbitnya mesin cetak membuat produksi buku menjadi lebih cepat dan murah, yang memungkinkan penyebaran pengetahuan yang lebih luas di kalangan masyarakat. Dan yang ketiga ada masa Pers, abad ke-19 hingga ke-20. Periode ini ditandai dengan perkembangan industri pers, di mana surat kabar dan majalah itu menjadi media utama untuk menyebarkan berita dan informasi. Yang keempat, era radio dan televisi, abad ke-20. Perkembangan teknologi komunikasi membawa masuknya radio dan televisi. Radio menjadi media utama untuk menyebarkan informasi, hiburan, dan berita dalam bentuk audio. Kemudian menggantikan radio sebagai media utama memungkinkan penonton itu untuk menerima informasi secara visual. Yang kelima, era digital, akhir abad ke-20 hingga saat ini. Revolusi digital telah mengubah cara media beroperasi secara mendasar. Internet menjadi landasan untuk media baru seperti situs web, berita, blog, platform, dan seperti komputer, ponsel pintar, dan tablet. Yang keenam, ada era media sosial, abad ke-21. Media sosial telah mengubah lengkap media dengan memberikan kekuatan global. Eh, Memberikan kekuatan kepada individu untuk mempublikasikan konten mereka sendiri dengan berinteraksi dengan orang lain secara global. Platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube. Yang ketujuh ada perkembangan teknologi lanjutan. Selain media sosial, teknologi seperti kecerdasan buatan, realitas virtual, dan argumen reality semakin mempengaruhi cara untuk berinteraksi dengan media. Konten multimedia interaktif menjadi semakin umum, memungkinkan pengguna itu untuk terlibat lebih aktif dan pengalaman media mereka. Jadi perkembangan media itu terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan dalam masyarakat. Hal ini menciptakan tantangan baru sekaligus peluang bagi industri media untuk terus beradaptasi dan memenuhi kebutuhan konsumen yang terus berkembang. Di sini ada manfaat-manfaat perkembangan dari media tersebut. Yang pertama, informasi dan edukasi. Dan yang kedua, pengaruh sosial dan politik. Dan yang ketiga ada pengembangan budaya dan identitas. Yang ketiga, pengembangan budaya dan identitas. Dan yang keempat itu ada komunikasi yang efisien. Dan yang kelima, pengembangan karir dan ekonomi. Yang keenam, hiburan dan rekreasi. Yang pertama, informasi dan edukasi. Media memberikan akses yang lebih luas terhadap informasi dan pengetahuan. Ini memungkinkan individu untuk mengakses berita, riset, tutorial, dan materi edukatif dari berbagai sumber dengan cepat dan mudah. Yang kedua itu komunikasi yang efisien. Media memungkinkan komunikasi cepat dan efisien antara individu, kelompok, dan masyarakat secara keseluruhan. Dan yang ketiga, pengembangan budaya dan identitas. Media memainkan peran penting dalam mempromosikan dan memperkuat budaya dan identitas suatu kelompok atau masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui konten yang memperkenalkan, mempertahankan, dan memperkaya warisan budaya, bahasa, dan tradisi. Yang keempat itu ada pengaruh sosial dan politik.
Media memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk opini publik, mempengaruhi kebijakan politik, dan memobilisasi gerakan sosial melalui berbagai platform. Media membawa isu-isu penting ke perhatian masyarakat, memungkinkan dialog dan perubahan sosial yang lebih baik. Yang kelima, pengembangan karir dan ekonomi. Perkembangan media telah menciptakan peluang baru dalam industri kreatif dan teknologi, seperti produksi konten digital, desain grafis, pengembangan perangkat lunak, dan pemasaran online. Ini menciptakan lapangan kerja baru dan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, ada hiburan dan rekreasi. Media itu juga dapat menyediakan berbagai bentuk hiburan dan rekreasi seperti film, musik, video, gitu. Sehingga memungkinkan orang itu untuk bersantai, menghibur diri, dan mengurangi stres. Nah, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan tersebut? Yang pertama itu pengaruh pada penyebaran informasi. Media memainkan peran penting dalam penyebaran informasi. Dengan adanya media, informasi dapat diakses lebih cepat dan lebih luas oleh masyarakat. Ini memungkinkan individu untuk tetap up to date dan peristiwa terbaru di tingkat lokal, nasional, dan global. Yang kedua ada pengaruh pada opini publik. Media memiliki kekuatan untuk membentuk dan mempengaruhi opini publik, sehingga pemberitaan dan narasi yang disajikan media dapat memengaruhi pandangan masyarakat terhadap isu-isu tertentu. Yang ketiga ada pengaruh pada budaya populer. Media memiliki peran yang signifikan dalam membentuk budaya populer seperti film, televisi, musik, dan literatur. Yang keempat, ada pengaruh pada interaksi sosial. Media sosial telah mengubah cara individu berinteraksi satu sama lain, seperti platform media sosial memfasilitasi komunikasi dan koneksi antara individu dari berbagai latar belakang dan lokasi geografis. Yang kelima, pengaruh pada pendidikan. Media memiliki potensi besar dalam pendidikan dengan adanya media edukatif seperti program televisi, pendidikan, situs web, eh, itu dapat mudah diakses dan menarik bagi siswa dari berbagai usia dan latar belakang. Yang keenam, ada pengaruh pada ekonomi. Industri media memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Perusahaan media menghasilkan pendapatan melalui iklan, langganan, dan penjualan konten. Perkembangan media juga menciptakan lapangan kerja baru dalam bidang seperti produksi konten, pemasaran digital, dan teknologi informasi. Yang ketujuh ada pengaruh pada politik. Media itu memainkan peran kunci dalam proses politik. Pemberitaan politik memengaruhi persepsi publik terhadap kandidat dan partai politik. Selain itu, media sosial telah menjadi platform penting untuk aktivisme politik dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Selanjutnya, ada beberapa klasifikasi dari beberapa ahli antara lain. Yang pertama, Marshall M. Luhan, salah satu ahli media yang terkenal dengan konsep The Medium is the Sex dan The Global Village. M. Luhan mengklasifikasikan media menjadi media panas dan media dingin. Media panas adalah media yang memberikan sedikit ruang untuk partisipasi aktif dari penonton. Sementara media dingin adalah media yang membutuhkan partisipasi lebih aktif dari penonton. Dan yang kedua, ada Dennis M. Squire. M. Squire mengkelompokkan media berdasarkan karakteristik mereka, membaginya menjadi media massa, interpersonal, dan media organisasi. Media massa mencakup surat kabar, televisi, dan radio yang menyebarkan pesan ke halayak yang luas. Dan yang ketiga ada Joseph Turo. Turo mengklasifikasikan media berdasarkan kemampuannya untuk menghasilkan, menyebarkan, dan menyimpan informasi. Dia membagi media menjadi media cetak, media elektronik, dan media digital. Media cetak itu mencakup surat kabar dan majalah. Sedangkan media elektronik itu mencakup radio, televisi. Sementara media digital itu mencakup internet, platform. Dan yang keempat itu ada Elihu Katz dan Paul Lazarsfeld. Dalam teori two-step flow, Katz dan Lazarsfeld mengklasifikasikan media menjadi media massa
dan media interpersonal. Mereka menunjukkan bahwa pengaruh media massa tidak langsung, melainkan melalui pendapat pemimpin, opini, atau pengaruh interpersonal yang mengarahkan informasi dari masyarakat ke masyarakat. Yang kelima ada Neil Postman. Postman mengelompokkan media berdasarkan karakteristik budaya yang mereka ciptakan. Dia membaginya menjadi media yang berbasis pada kata-kata, misalnya buku. Kemudian media yang berbasis pada gambar, misalnya televisi. Dan media yang berbasis pada tindakan, misalnya video game. Oke, untuk penutup, dalam presentasi kita hari ini, kita telah membahas berbagai manfaat dan perkembangan media dalam kehidupan kita. Dari akses yang lebih luas terhadap informasi hingga peluang baru dalam karir dan ekonomi. Namun, kita juga tidak boleh mengabaikan tantangan yang datang bersama dengan kemajuan ini. Penting bagi kita itu untuk tetap menjaga waspada terhadap informasi yang tidak akurat, melindungi privasi kita dalam lingkungan digital, dan menggunakan media dengan bijak. Dengan kita menggunakan media dengan bijak, kita bisa memilih atau memilah mana yang hoax, mana yang fakta, mana yang baik, mana yang buruk. Tapi kalau kita seumpama menerima pesan atau informasi dari media tersebut ditelan secara mentah-mentah, maka kita tidak akan mengetahui apakah berita tersebut itu real atau hoax. Makanya kita itu dalam menggunakan media itu harus dengan bijak, dengan profesional. Baik, cukup sekian presentasi saya kali hari ini. Mungkin ada salah atau tutur kata yang kurang baik, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.